Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir ya dalam acara pemaparan aksi nyata modus 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Lailasari. Dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya tetap istiqomah di jalan hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK ITL Biruni, Ibu Nurmahatus Solihah SPDI SPD, yang kami hormati para Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru di PKGB, yang kami hormati teman-teman sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Baik, untuk mempersingkat ya acara kita pada hari ini, agenda berikutnya adalah kita akan membuka ya acara hari ini dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu rekan guru dan juga ibu kepala sekolah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menuju ke pembahasan ke acara selanjutnya ya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambil menunggu dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan itu bukan sesuatu tidak dianjurkan ya. Maksudnya di sini tidak dianjurkan itu karena ada efek atau pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan apa? Seperti apa? Misalnya ya, pengaruh jangka pendek contoh. Karena penghargaan itu ada pengaruhnya. Yang pertama, dihukum dengan penghargaan. Kenapa dihukum oleh penghargaan ya? Maksudnya penghargaan disebut hukuman seperti itu. Nah, karena dihukum oleh penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, juga penghargaan juga tidak efektif, penghargaan juga merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas, penghargaan juga menghukum, penghargaan motivasi dari dalam diri, seperti itu. Nah, untuk penghargaan yang berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang, itu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek saja. Jadi ini anak akan melakukan sesuatu, tetapi anak hanya bertahan sebentar, seperti itu. Karena yang kita lakukan adalah mereka melakukan sesuatu karena ada iming-iming hadiah ataupun ada penghargaan, seperti itu yang dinanti oleh dia setelahnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, akan tergantung nantinya kepada kita dan juga akan kehilangan motivasi dari dalam diri anak tersebut. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan suatu kebaikan, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Misalnya anak kalau sudah diberi penghargaan, besoknya akan lagi, misalnya stikernya mana, atau misalnya mana hadiahnya untukku besoknya, seperti itu. Jadi ada juga misalnya anak belajar di kelas
Kita ketahui bahwa anak itu unik dan juga beraneka ragam. Ketika kita belajar, ternyata ada anak yang memang unggul saat itu dalam sebuah pembelajaran di dalam kelas. Akhirnya dia semuanya berusaha untuk melakukan hal yang sama, tetapi yang dihargai hanya satu orang saja, misalnya gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu kepada orang yang tidak mendapat penghargaan? Apa rasanya seperti itu ya? Apa perasaannya anak yang tidak mendapat penghargaan? Pasti dia akan merasa sedih, pasti juga dia akan merasa sakit hati, dan akhirnya dia akan berkata, ya ngapain capek-capek ya gitu kan, ngapain capek-capek saya begini misalnya. Jadi itu bukan menumbuhkan suatu nilai positif atau karakter baik untuk anak tersebut. Itu akan menumbuhkan mematikan kreativitas dan juga menurunkan kreativitas. Ngapain bagus-bagus kok yang akan menang dia, misalnya seperti itu. Nah itu akan menurunkan kualitas ya, dan juga akan menghukum dirinya. Kenapa? Karena dia beranggapan bahwa aku mah gak bakalan bisa deh, orang bukan ahlinya, misalnya seperti itu. Nah itu akan selamanya dia beranggapan seperti itu. Tetapi penghargaan di sini yang akan bertahan itu harus dengan dan dalam diri, yaitu motif intrinsik ya, harus tumbuh di dalam diri penghargaan, mau ada penghargaan atau tidak, maka ditanamkan kepada anak itu untuk selalu menggali potensi apa yang dia punya. Selanjutnya adalah restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi restitusi adalah merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif. Dengan cara apa? Karena restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, namun juga untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi tidak, dalam kata-katanya tidak apa-apa kok berbuat salah itu manusiawi, misalnya seperti itu. Itu adalah restitusi ya, cara restitusi dalam berdialog. Terus restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Misalnya ke dalam diri siswa, ya, ketika kita mengatakan bahwa kamu ingin jadi orang seperti apa? Semua orang pasti pernah berbuat salah kok, gitu kan. Nanti dia akan menjawab sendiri apa yang menjadi keinginannya dia. Jadi bukan karena kontrol dari dalam diri kita untuk menanamkan nilai positif tersebut, tapi dia sendiri yang mengungkapkan solusinya ada dalam dirinya. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, misalnya guru bisa bertanya apa yang dapat kamu ubah dari diri kamu sendiri gitu. Bagaimana kamu akan merubahnya. Nah, nanti anak akan menjawabnya. Mungkin kalau di anak TK kita akan bantu untuk lebih jelas lagi, lebih sederhana lagi ya pertanyaannya seperti itu. Restitusi fokus pada solusi. Jadi tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah atau yang benarnya gitu. Tapi di sini fokus restitusi itu kepada solusi yang akan diinginkan, solusi yang akan diharapkan dari anak yang berperilaku tidak baik tersebut, bagaimana membangkitkannya untuk kembali kepada kelompoknya. Nah, jadi dia bersalah, tidak merasa bahwa dia itu dikucilkan atau aku bersalah gitu ya, jadi murung dirinya, enggak. Tetapi bagaimana caranya dia akan kembali ke kelompoknya dengan senang hati seperti itu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalnya kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri. Nah, itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Nah, adapun di antaranya segitiga restitusi nanti akan dibahas selanjutnya. Namun sebelumnya kita sudah tahu di sekolah itu ada namanya di dalam kedisiplinan, di dalam salah satu upayanya yaitu dengan merumuskan peraturan kelas ya Bapak Ibu, untuk apa? Untuk maksudnya agar tujuannya anak itu tahu dan melaksanakan kedisiplinan itu sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam peraturan seperti itu. Namun mengapa di sini saya katakan keyakinan di sini disebutnya dengan keyakinan kelas, bukan peraturan sekolah, bukan peraturan kelas saja gitu.
tadi kita tahu bahwa dalam penerapan budaya positif itu diupayakan untuk didasari dengan faktor dari dalam atau faktor intrinsik. Di sini tentang keyakinan kelas, ya ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan mengingatkan kita, yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan beroda 2 atau motor. Ya, kemungkinan jawabannya adalah untuk apa? Untuk keselamatan, ya. Terus mengapa kita pakai masker atau cuci tangan setiap saat? Kemungkinan dari jawaban itu adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan, seperti itu. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dijawabnya berdasarkan sebuah keyakinan. Kita percaya bahwa memakai helm itu bukan karena takut ditangkap polisi misalnya ya, tapi itu adalah sebuah cara untuk keselamatan kita saat berkendara. Begitu juga dengan memakai masker misalnya atau mencuci tangan setiap hari, itu juga untuk menjaga kesehatan kita. Kita sudah yakini dan kita sudah percaya itu. Nah, adapun cara membuat peraturan atau keyakinan kelas, pertama kita harus berkolaborasi, yaitu pertama skup kecilnya itu di dalam kelas terlebih dahulu. Kita keyakinan kelas ini bersifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Nah, keyakinan kelas juga berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan misalnya dalam bentuk positif tuh gini, jangan misalnya tidak berisik ya, itu positif atau negatif? Itu negatif ya, tidak boleh berisik misalnya di peraturannya begitu. Iya, negatif. Tapi di sini di keyakinan kelas kita berusaha untuk mengubah kata-kata yang positif, misalnya menjadi pendengar yang baik. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, karena bisa jadi anak juga jadi lupa nanti. Ini nanti akan kebanyakan. Jangankan anaknya Bu Dewi ya, bu gurunya juga karena suka lupa kalau kebanyakan. Iya, kalau banyak nanti lupa. Sedikit saja, mungkin nanti akan diperbaharui ketika memang itu sudah tertanam dan menjadi karakter pembiasaan positif di lingkungan, maka kita akan tambah dengan keyakinan yang lainnya, begitu, yang belum tersentuh atau yang sebetulnya perlu dilakukan. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya jangan keyakinan kelas terkait situasi yang tidak ada misalnya di lingkungan kita, terus kita tanamkan di dalam peraturan kelas, tidak, ya gitu. Terus semua warga hendaknya ikut berkontribusi membuat keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di situ di Pampang anak menuliskan apa yang menjadi keinginannya sebagai sebuah peraturan, nanti kemudian disepakati bersama dan akhirnya menjadi kesepakatan kelas atau akhirnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, itu kata-kata dari waktu ke waktu hendaknya kita tinjau ulang atau tinjau kembali apakah sudah relevan ataupun ada yang perlu tingkatkan kembali terkait penanaman disiplin positif di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah. Adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas, jadi di sini adalah tahapan-tahapan terkait prosedur pembuatannya seperti tadi ya, menyusunnya bagaimana, seperti itu susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Juga kita mencatat dari murid dulu, dari siswa, misalnya satu persatu siswanya diminta untuk mengutarakan apa yang akan dijadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini ditinjau keyakinan tersebut, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang terbuka sehingga semua orang melihat atau mengetahui apa yang menjadi keyakinannya, seperti itu. Nah, di dalam menerapkan disiplin atau budaya positif juga, selain keyakinan kelas yang harus kita bentuk, juga tadi hukuman konsekuensi ataupun restitusi, dan juga di sini kita harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini orang bertingkah laku, tadi orang berbuat itu pasti ada tujuannya ya, pasti ada motif ataupun
visi yang akan dia penuhi. Misalnya ada kekurangan atau kelebihan yang atau kekurangan yang perlu dia penuhi. Misalnya di sini kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama adalah survival. Nah, di mana ini kebutuhannya sama, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan kelangsungan hidup, biologis gitu ya, bertahan hidup. Terus juga ada kebutuhan yang atas kasih sayang atau rasa diterima. Juga kebutuhan kebebasan, kesenangan atau penguasaan. Jadi motif-motif perilaku anak itu, misalnya ketika anak mengantuk, ketika kita menerangkan itu anak dari pagi sampai kita pulang itu tiduran terus, tidak kurang bersemangat. Nah, berarti kita selain fokus kepada keyakinan dan peraturan yang sudah kita buat, kita juga harus menilik atau melihat apa sih yang menjadi dasar kebutuhan dia sehingga dia itu tidak semangat atau tidur mulu gitu. Kita harus menanyakan apa yang menjadi kebutuhan sesungguhnya. Misalnya ada anak belajar bahasa Inggris, misalnya, sementara dia tidak menyukainya, akhirnya dia memilih untuk tidur-tiduran atau lari-larian gitu ya. Motifnya apa? Motifnya karena dia tidak menyukainya, seperti itu. Berarti dia perlu kebutuhan yang lain selain dari itu. Nah, itu salah satu penerapannya dari tindakan manusia untuk memiliki tujuan tertentu itu, yaitu dengan melihat kebutuhan dasar manusia agar menjadi berada di dunia yang berkualitas, seperti itu, dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, sekarang itu adalah siswa ya, tadi berbicara tentang siswa, kedisiplinan siswa, cara orang memperlakukan siswa gitu, dengan cara menghukum atau dengan seperti itu. Nah, sekarang adalah posisi kita sebagai guru, sebagai apa kita memposisikan diri di kelas ataupun di sekolah sebagai guru terhadap murid-murid kita. Yang pertama adalah posisi penghukum. Posisi penghukum. Guru ada guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini, dia akan berkata ya seperti tadi, dengan suaranya yang nadanya yang tinggi, misalnya dengan fisiknya yang berubah begitu ya wajahnya, dia akan marah kemungkinan. Nah, nanti itu hasilnya dengan posisi seperti itu akan menghasilkan murid yang pemarah dan juga dendam, juga bersifat agresif terhadap perilaku sebagai guru yang memiliki posisi penghukum. Sebaiknya posisi tersebut sebaiknya tidak dilakukan, seperti itu dalam hal pembelajaran. Kedua juga ada posisi yang posisi guru yang menempatkan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini biasanya tidak keras-keras bicaranya tetap lembut, kondisinya hening seperti itu, tapi biasanya dia akan bicara dengan guru dengan suara yang lembut. Murid akan merasa, tetapi hasilnya murid akan merasa bersalah seperti yang saya katakan tadi. Misalnya, kamu tahu nggak nak, kalau misalnya ibu atau orang tua kamu, bu guru kasih tahu misalnya ya, kalau kamu sesungguhnya belajarnya seperti ini di sekolah, seperti itu. Atau tolong dong, pokoknya yang lembut-lembut seperti itu ya, bicara yang lembut yang nantinya tetapi anak tersebut akan menyimpulkan bahwa oh aku sudah melakukan kesalahan dan aku juga sudah sudah mengecewakan intinya ya, sudah mengecewakan orang-orang yang saya sayangi begitu. Jadi dia di dalam hatinya akan menyimpan perasaan bersalah gitu, dengan posisi kita sebagai guru yang menempatkan diri sebagai posisi merasa bersalah terhadap perilaku yang dilakukan anak. Keduanya selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Apakah posisi kita nanti ada di mana ya Bapak Ibu? Nah, di sini sebagai teman dia bisa mengatakan, bisa ya sudah lain kali tidak apa-apa, nanti ibu bisa bereskan. Nah, ya sudah kali ini tidak apa-apa ya, nanti ibu bantu bereskan aja gitu. Nah, dan mereka juga ya positifnya ya dengan penempatan diri sebagai teman, kita sebagai guru menempatkan diri sebagai teman, positifnya kita akan akrab ya terhadap siswa seperti itu. Tetapi negatifnya
murid akan tergantung sama kita, dia akan nyari kita, misalnya mana ya Bu ini ya, misalnya gitu. Nah, karena kita selalu mendekatkan, memposisikan diri sebagai teman di hadapan siswa, seperti itu. Ada juga guru yang memposisikan dirinya sebagai pemantau, jadi pengawas, jadi mengawasi ya, pemantau itu mengawasi. Jadi pertanyaan yang diajukannya biasanya peraturannya apa? Gitu kan? Pemantau dengan nada yang datar, misalnya tubuhnya yang formal seperti itu. Nah, di sini siswa tahu jawabannya karena memang itu sudah menjadi kesepakatan bersama atau peraturan bersama. Dia hanya mengumpulkan dokumen, bukti ataupun stick note begitu terkait catatan-catatan siswa. Tetapi itu hanya mengumpulkan saja, tidak ada timbal balik ataupun perubahan untuk merubah ke jalan yang lebih positif lagi. Dia hanya pengawas dan mengumpulkan catatan-catatan saja sebagai buktinya. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, biasanya ini akan kembali ke kesepakatan kelas yang sudah kita buat, misalnya atau peraturan ya. Tapi dianjurkan bahasanya dengan mengatakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan harapan bahwa yang kita buat itu adalah datang dari hati nurani atau datang dari naluri siswa. Makanya kita sebutkan dengan keyakinan kelas seperti itu. Jadi mereka akan mengatakan apa yang kita yakini selama ini gitu. Kalau misalnya masih peraturan kita apa, itu akan turun posisi kita sebagai pemantau. Tapi kalau manajer lebih ke siswa ke dalam ya, ke dalam diri siswa. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah pembandingnya ketika guru berperilaku penghukum, merasa bersalah seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat sebagaimana yang sudah saya katakan tadi ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada kuis juga sedikit terkait dengan posisi ya. Posisi penghukum, apa guru itu sebagai kontrol atau juga sebagai teman atau bahkan merasa bersalah seperti itu. Bapak Ibu, sepertinya kita sudah lewat ya. Sebentar lagi ya, ada sedikit yang belum saya sampaikan gitu. Terima kasih sudah bergabung dan tetap menyimak ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan gamenya. Oh gitu. Insya Allah saya ini yang tadi ya. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Begitu kan? Nah, ini guru yang apa ini yang kayak gini ya? Apakah dia memposisikannya sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, atau manajer, Bapak Ibu? Kira-kira pemantau? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kan sekadar tuh kita Bu Guru suka bilang, mau stiker nggak teman-teman? Gitu sebelum kita melakukan sebuah kegiatan gitu ya. Nah itu sebagai guru kita sedang memposisikan diri sebagai apa? Sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah, teman atau manajer? Pemantau. Pemantau. Oke, baik, kita klik pemantau ya. Apakah betul sebagai pemantau? Oke, berarti Bapak Ibu sudah baik ya pemahamannya. Oke, lanjut. Baik Ibu, silakan menjawab. Berapa kali sih saya sudah berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu atau nah ini apa ini? Harus berapa kali sih saya harus mengatakan kepada kamu misalnya karena mungkin berulang ya kesalahannya. Ini kalau yang ini nih guru yang seperti apa? Menghukum. Benar enggak ya? Manajer, teman, pembuat merasa bersalah? Membuat merasa bersalah kayaknya ya. Iya, benar. Ada yang menjawab. Saya tinggal klik saja ini. Kalau main bersama kayaknya seru ya. Mungkin Anda juga datar kali ya. Jadinya apa ini? Kita lihat. Kita lihat.
Jawabannya apakah penghukum atau pembuat? Iya. Kalau misalnya eh, penghukum misalnya apa dia mengatakan seperti ini, berapa kali sih ini bisa dengan nada tinggi juga bisa dengan nada rendah. Coba kita Rendah. Kalau rendah kan dia pembuat merasa bersalah ya. Nah, Kalau ternyata rendah, jawabannya adalah pemantau. Memantau. Oh. pemantau. Oh, berarti nadanya mungkin tidak tinggi kali ya. Iya kan dia sudah paham. Karena dia sudah paham apa yang menjadi kesepakatannya, akhirnya tapi dia tetap melakukan hal tersebut gitu. Makanya dia mestinya sebagai pemantau. Ya, rupanya habis. Kuisnya cuma 2. Cuma 2. Ibu Ya, cukup aja apa-apa ya. untuk pemanasan. Sebagai pemanasan saja. Jadi kita di situ posisi sebagai guru, di situ ada 5 posisi kontrol yang kita yang kita tempatkan ya. Nah, maka posisi kontrol tersebut adalah posisi manajer lah yang diharapkan idealnya Ideal gitu ya. idealnya kita bisa memposisikan sebagai manajer di hadapan murid-murid kita dengan keyakinan juga kesepakatan kelas yang keyakinan yang telah ditanamkan di lingkungan sekolah seperti itu. Baik. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif. Nah, juga dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid mendisiplinkan positif agar menjadi murid yang merdeka. Selain itu, segitiga restitusi juga dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Nah, ini segitiga positifnya. Ini di sini memang betul segitiga. Segitiga di sini ada 3 alur yang harus dilakukan ya dalam tahapan ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dengan misalnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau pertanyaan-pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut, misalnya. Jadi terus validasi tindakan yang salah, tindakan salah siswa kita validasi dengan kata-kata misalnya, kamu gak usah takut, semua orang juga pasti pernah berbuat kesalahan, gitu kan. Nah, terus gitu kan kita melakukan dialog di tempat yang mendukung ya Bapak Ibu, ketika anak seperti itu di tempat yang mendukung, terus kita lakukan dialog-dialog positif seperti itu tanpa membuatnya menjadi merasa bersalah, tetapi di sini menumbuhkan siswa untuk lebih percaya diri, juga untuk lebih menggali solusi dari dalam dirinya. Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, ini menanyakan keyakinan. Ketika akhirnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, di sini kita sudah melaluinya tadi ya, sudah membuat keyakinan kelas. Nah, boleh tuh ditanyakan kepada anak-anak, kamu melakukan seperti itu tuh, keyakinan, kamu tahu kan keyakinan kelasnya apa, seperti itu. Oh iya Bu Guru, misalnya di keyakinan kelas itu kita harus menjadi pendengar yang baik. Nah, betul misalnya gitu ya. Terus atau misalnya ketika dia punya cita-cita, kita akan katakan sesungguhnya kamu mau jadi apa nanti kalau sudah besar. Gitu. Dia akan mengatakan, oh mau jadi dokter, misalnya mau jadi bla seperti itu ya. Nah, kita baru tuh masukin kira-kira kalau mau jadi dokter, apa boleh melakukan hal tersebut, misalnya, oh tidak boleh, tapi sebaiknya bagaimana, gitu kan? Sebaiknya bagaimana melakukan, harus bersikap seperti itu. Nanti dia akan mengungkapkan sendiri. Nah, bahasa sederhana-sederhana saja untuk anak TK seperti itu ya. Nah, jadi segitiga restitusi ini alurnya memang, kenapa disebut segitiga? Karena ada 3 tahapan yang dilalui saat berdialog dengan anak yang
berperilaku seperti itu dengan segitiga restitusi ini, yang pertama kita stabilkan dulu, tenangkan dulu ya, cooling down kalau kata kita. Saya lagi ribut gitu ya, merasa nangis dan sebagainya, kita coba disuruh minum atau misalnya suruh tenang, duduk seperti itu. Nanti setelah itu kita tanyakan dan validasi, oh iya betul, apa rasanya ya kalau kita dicubit, sakit misalnya dan sebagainya gitu ya, anak TK. Atau kenapa kamu menangis, aku dicubit temanku misalnya gitu. Terus iya betul, guru juga sedih tuh kalau memang ada yang cubit misalnya. Guru akan merasa sakit sama seperti kamu misalnya gitu. Itu tindakan memvalidasi yang salah ya, tindakan validasi siswa. Terus nantinya kita tanyakan kenapa kamu bisa dicubit oleh temanmu misalnya, kenapa kamu bisa disakiti atau kenapa kamu bisa dibuat nangis oleh temanmu seperti itu. Nah, karena aku begini-begini, aku misalnya mainnya tidak aman, aku tadi merebut mainan temanku misalnya seperti itu. Nah, kita tanyakan kepada mereka keyakinan kelasnya apa. Dia akan tahu, oh di keyakinan kelasku misalnya bermain yang aman dan menyenangkan. Apakah hari ini sudah bermain aman? Dia akan merasa sendiri, oh tidak, oh berarti aku tidak aman, tidak bermain dengan aman, makanya aku seperti ini. Itu adalah proses atau tahapan-tahapan menjalankan budaya positif dengan strategi segitiga restitusi seperti itu. Semoga kita sudah menjalankannya ya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk segitiga restitusi ini, yaitu langkah-langkahnya seperti yang saya katakan tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian tanyakan keyakinannya. Keyakinan dia apa? Atau cita-cita dia nanti akan besar apa? Sehingga perilakunya dari sekarang bisa ditumbuhkan, atau perilakunya sekarang bisa kita ingatkan, oh, jadi polisi itu harus disiplin, gitu kan. Tidak bisa kita main ayunannya, main rebutan misalnya seperti itu. Harus disiplin. Tetapi kata-kata yang positif. Kita tidak mengutamakan atau tidak fokus kepada siapa yang benar, siapa yang salah, tidak. Di dalam restitusi itu kita berusaha untuk menggali dan mendukung apa yang menjadi alasan ataupun menjadi solusi lain dari anak tersebut gitu, mencari solusi, lebih mencari solusi, dan nanti anak akan kembali kepada kelompoknya dengan baik seperti itu, tidak merasa dikucilkan karena bersalah misalnya seperti itu. Ya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik bisa. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Ya tadi dia melakukan hal tersebut juga teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Dan keyakinannya adalah kita semua memiliki motivasi internal, jadi bukan motivasi yang eksternal. Sebagai contoh penyerapan restitusi, kami sudah coba untuk membuat ya, tapi tidak keluar nih di YouTube ini. Nah, misalnya contoh-contoh penerapan diskusi yang menjalankan restitusi ya, yang menjalankan restitusi. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya untuk materi terkait diskriminasi. Semoga sedikitnya ada ada manfaat ya. Ini adalah contoh penerapan restitusi di kelas gitu ya. Ininya lambat. Bisa sebagai contoh. Ya, anak mengatakan gambar temannya jelek katanya gitu.
Mungkin suaranya kurang ini ya, Ibu kurang jelas ya, kecil. Kurang jelas ya? Kita menanyakan kenapa dia berkata demikian kepada temannya. Menurut dia nggak tahu, aku tiba-tiba mengatakan seperti itu. Mungkin kalau kita bilang spontan begitu ya. Iya, bisa ikut-ikutan gitu ya. Nah, gitu-gituan misalnya. Ada anak kan suka ingin gimana cara mempelajari tindakan yang salahnya. Ya, berarti kita tanyakan sama dia, bagaimana perasaan temanmu ketika kamu mengatakan hal seperti itu kepada temanmu gitu. Dia mengatakan aku sedih, dia sedih. Pasti sedih temannya gitu. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinannya. Ketika temanmu merasa sedih, lalu kita tanyakan keyakinan kelasnya. Apa yang menjadi keyakinan kita di kelas? Itu harus kebetulan keyakinan kita ada yang poin tentang sayang teman dan guru. Nah, apakah sudah termasuk sayang teman seperti itu? Nah, dia mengatakan oh tidak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu penerapan restitusi kepada siswa TK ya, kepada siswa TK. Mungkin banyak hal-hal lain yang perlu kita tumbuhkan atau perlu kita bersamai ketika anak melakukan hal-hal yang di luar menurut kita di luar keyakinan atau di luar peraturan yang kita buat seperti itu. Tetapi ketika memang keyakinan itu berupa kesepakatan kelas, jadi sama-sama mengetahui baik murid atau guru sama-sama mengetahui apa yang menjadi keyakinan kita untuk menyadarkan kita seperti itu. Nah, itu saja Bapak Ibu ya contohnya. Baik, mungkin sampai di sini Bapak Ibu terkait penjelasan atau diseminasi kita terkait modul 1.4 yaitu budaya positif. Yaitu mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan selanjutnya atau memang sudah cukup. Sementara saya beranggapan bahwa Bapak Ibu ibu-ibu mudah-mudahan tidak puas gitu ya dengan apa yang sudah kita pahami saat ini, sehingga membuat ibu-ibu untuk mencari lebih banyak lagi referensi lainnya terkait penerapan disiplin positif atau terkait penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah gitu. Ini berlaku bukan di kelas dan sekolah saja, tapi di rumah pun kita bisa menanamkan nilai-nilai budaya positif dan juga kebajikan yang universal seperti itu untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir ya, menjadi pendengar yang baik dan juga tetap konsisten gitu ya, meskipun secara waktu kita sudah melampaui apa yang sudah kita jadwalkan. Maaf sebelumnya. Kami akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi atas pemaparannya. Mungkin dari Bunda Ruslia ingin menyampaikan atau menambah. Cukup kayaknya ya, bagus lah. Memang tadi yang dibahas semuanya adalah masalah teori. Implementasinya itu memang harus lebih kepada praktek baiknya itu seperti apa sih dari budaya positif tadi gitu ya. Nah, barangkali ini yang perlu nanti menjadi satu kajian bersama untuk bisa diterapkan di sekolah. Itu tadi teori. Nah, sekarang prakteknya gimana? Nah, itu maksudnya. Jadi jangan hanya berteori, tapi kita tidak mampu untuk mempraktekkan menerapkan budaya positif itu pada anak-anak didik kita gitu. Percuma kita paham, tapi kalau kita nggak tahu itu bagaimana menerapkannya kepada anak-anak gitu ya. Jadi nanti tidak bermanfaat. Tapi dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dewi Lailasari,
Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi semua, dan saya melihat ini teman-teman guru-guru yang lain dimotivasi untuk ikut menjadi guru penggerak. Karena ke depan sebagai guru penggerak itu banyak peluang yang bisa didapat ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi selamat, mudah-mudahan selalu sukses ya Bu Dewi. Amin, amin, amin. Terima Itu ya. kasih. Oke Bu Norma barangkali, dan ibu-ibu sekalian dari wilayah PKGB yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, ibu semua, mungkin karena waktunya sudah melebihi ya. Mungkin kalau masih penasaran, silakan kita menyelesaikan modul kita yang ada di modul Merdeka Mengajar supaya menambah literasi kita juga, dan mungkin untuk kesempatan ada calon guru penggerak berikutnya bisa misal pengetahuan kita dan hasanah keilmuan keguruan kita. Baik, mungkin kesimpulannya itu memang untuk membangun budaya positif di sekolah tidak dapat berhasil ya ibu-ibu semua ya, jika memang kita melakukannya hanya sendiri gitu ya. Jadi memang harus dilakukan oleh semua gitu. Kita harus berkolaborasi dan harmonis gitu ya. Berkolaborasi dengan harmonis antara seluruh elemen yang ada di sekolah, seperti manajemen sekolah, visi sekolah gitu ya, kolaborasi antar stakeholder gitu ya, kepala sekolah, guru, komite, wali murid, sehingga bisa menghasilkan budaya positif menyeluruh gitu ya, baik di sekolah maupun di rumah, dan insya Allah mungkin bisa berlanjut di kehidupan anak-anak hingga mereka besar nantinya. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Bunda Ruslia, terima kasih banyak juga sudah membersamai kami. Masya Allah dukungannya luar biasa. Baik ibu-ibu semua, mohon maaf lahir batin. Baik, Foto sebentar, Bu Nana. oh ya, silakan. Nah, ininya Bu Mega nyalakan. Apa? Ibu-ibu mohon maaf, boleh saya minta fotonya sebelum mengakhiri Zoom kita? Ya, boleh. Buka kamera. Oh gitu. Baik. Silakan buka kameranya ibu-ibu. Ya, coba untuk membuka kameranya. Oke, kita mulai ya. Ibu sudah siap? Ya, dengan posisi yang nyaman. 1, 2, 3. Baik, di slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Lagi, Bapak Ibu, ya, 1, 2, 3. Baik. Kembali lagi ada yang mengingatkan. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak. Silakan Bu Nana, boleh ditutup. Mikrofon Bu Nana. Bu Nana, tidak terdengar Bu Nana? Oh iya, sudah. Oke. Baik ibu semua, terima kasih banyak karena memang waktunya sudah menunjukkan jam 2:30. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada ibu-ibu semua atas kehadirannya yang sudah meluangkan waktunya. Semoga waktu yang telah ibu-ibu luangkan hari ini yang dibahas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Amin. Baik ibu-ibu semua, kita tutup ya untuk pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon izin pamit ya. Ya, Ibu. Oh iya benar, Terima kasih, sukses selalu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih mohon dimaafkan saya sebagai MC, mohon maaf lahir batin dan mewakili Bu Dewi juga. Terima kasih banyak dan terima kasih juga untuk ibu semua. Kita tutup ya dengan membaca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang menjelang sore. Selamat beraktivitas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya terima kasih Terima kasih ya. banyak, Bu. Kepala Siap aktivitasnya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama.
PPT-nya nggak Bu Bu Tanti terima kasih, Bu Aida terima kasih. Pamit ya, Bu. Ya, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu. Terima kasih Bu semuanya, terima kasih. Bu Rati terima kasih. Sama-sama Bu. Gitu. Jadi jangan asal keluar. Soalnya recording dikirim. Dapat PPT-nya enggak? Lagi makanya udah berubah kalau sudah perlu beri. Ini berarti stop. Ya, stop.